hu ahad, hu ahad. Salim ala Sayyidina Muhammadin sahibil huda salatan tusallimu nabiha wa auladana wa amwalana wa jami'al muslimin wa tasiquna biha wa ilmana wa ma'rifatana min yaumina haja ila yaumil jaja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahibil barakah salatan tubarikuna biha
ورزقنا وعملنا وجمعنا وأولادنا وأموالنا وكسبنا وتجارتنا وعلمنا وقوتنا بعدد المخلوق. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fatihil maghfirah salatan taghfiru li biha wa walidayya wa auladi wa jami'il muslimin wa tufariju biha kurbati wa saqai wa taghdi biha hawaiji biadadi ilmillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qalbil masruri wa miftahil maisur wa fatihil lima ughliqa wa syafil ilal wa mubarijil kurubi wal humumi wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ruhil aqwan salatan tukawwina biha linufusina wa jawarihina wa qulubina wa ruhina wa ta'izuna biha minal asrari wal aswa'i wa darai wal balai wa hamajatis sayatin wa ala alihi wa sahbihi bi adadi khalqillah. Qadir Jailani wa walidaina wa walidaikum wa jiranina wa jiranikum wa lijal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Sayyidul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusis salam. Bismillahil ajijil hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihaja wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Sirrul Asrar wa itihaful aqabir manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua di sini mendapatkan keberkahan dari karamat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sepanjang hidup kita, beserta dengan kemukjizatan, karamah dan kesucian dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang dekat sedekat-dekatnya dengan Allah Azza wa Jalla bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang belum pergi naik haji dimudahkan Allah untuk menunaikan ibadah suci, minimal dapat melakukan umrah kepada tanah suci. Allahumma sahil lana wa sahil lakum ziarata Makkahal Mukarramah wal Madinah warjukna warjukakum
Ya Allah, rizqan kasiran wa wasi'an ila ziyaratil Makkahal Mukarramah wal Madinah, amin ya rabbal alamin, bihaqqi sayyidina Muhammad, amin ya Allah. Faqala al-muallif radhiyallahu anhu wa ardahu, amma ijakanal wajad sayatinian wa nafsanian fala yakunu fihi nurun bal yakunu julmanian wa kufran wa julmatu tasilu ila julmani wa hiya nafsun fayaqwa bi husnihi kama qala Allah Ta'ala al-qabisatu lil qabisin, Al-Quran surah An-Nur ayat 26, walaysa liruh biha quwwatun. Minggu kemarin kita bicara tentang wajad. Wajad artinya gejolak hati. Wajad artinya gejolak hati. Gejolak hati itu perasaan seperti rindu, seperti keinginan tertentu, atau perasaan yang sudah menjadi kristal, mengkristal, seperti perasaan rindu kepada Allah, itu namanya wajad. Rindu kepada Nabi SAW itu wajad yang dianjurkan di dalam agama kita. Gejolak hati yang dianjurkan dalam agama kita seperti rindu kepada Allah dan rindu kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ada lagi gejolak hati, tapi ini tidak diajarkan dan di agama, bahkan ini tercela atau disebut dengan wajad majmumah. Wajad yaitu gejolak hati yang bersifat kezoliman, kegelapan, seperti rindu kita kepada selain Allah dan Rasulnya. Nah, atau yang bersifat syaitan, zuluman, kekufuran, gitu kan, yang sifatnya jauh menjauhkan diri kita kepada agama. Bisa jadi seseorang cinta kepada Juleha menjadikan dia lupa dengan Allah aja wajalla. Gejolak hatinya bergejolak terus. Atau kalau anak muda pingin main game terus, main game, itu gejolak juga, wajad juga itu. Wajad perasaannya ingin terus menerus main game, atau main dum-duman, main domino, main apa lagi, main kelereng. Umur sudah 60 tahun udah main kelerengnya masih itu wajad juga. Atau main kelayangan, layang-layang, asik pakai main layang-layang, itu wajad juga namanya. Cuma wajad yang tidak dianjurkan, yang membahayakan, bisa terjerumus ke dalam kegelapan yang di dalamnya ada setan. Nah, yang kita bicarakan tentu adalah kita yang penting tahu wajad kebaikan itu dari Allah. Wajad itu bisa melahirkan sesuatu pada diri seseorang. Timbullah misalnya kita mendengar hal-hal yang baik, suara burung kemarin, suara burung yang indah bersaut-sautan. Itu kan suara burung itu suara biasa aja, tapi kita mengiringi suara burung itu, tapi disertai. Nah, penyertaan ini yang di dalam agama kita yang disebut dengan karena adanya zikir sir di hati kita. Allah, 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 atau hu. Pian pernah, ibu-ibu pernah mendengar suara burung lah? Suara burung, cuit. Timbul perasaan kita ingat dengan Allah. Lalu kita di situ di dalam hati kita bisa Allah, bisa hu, bisa subhanallah, subhanallah. Atau di hati kita sambil menggiringi burung sambil kita mengingat, itu namanya wajad. Nah, wajad ini ujar Rasulullah melalui lisan Ali bin Abi Thalib, pamanlah wajada lahu ladina lahu. Siapa yang tidak ada wajad ini seperti dia itu tidak beragama. Jadi kalau mendengar burung yang indah lupa kita dengan Allah, berarti kita itu sama tidak beragama. Harusnya kita ingat kepada Allah. Mendengar orang bernyanyi, menyanyikan nama-nama Nabi, seperti tadi mendengar, kita lupa dengan Allah malah, berarti kita tuh seolah-olah kita itu tidak beragama, atau katakan saja tidak beragama. Ya Rasulullah, asik suaranya, yang menyanyikan lagi pulang suaranya bagus, kayak ibu-ibu itu bagus suaranya, lupa dengan Allah dan Rasulnya, tidak ada rasa rindu kepada Allah.
tidak ada rasa rindu kepada baginda Rasulullah, berarti sadarilah bahwa diri kita masih jauh dengan Allah dan Rasulnya. Kayak itu maksudnya. Nah kayak apa kita mendengar? Nah, ada lagi suara lagu menimbulkan hawa nafsu. Itu wajat dari setan namanya. Bis dengar lagu lo keingatan dengan Juleha, maaf ya Juleha, aloh dengan aloh aja kindah. Aloh salah pulang lah, lawan galuh. Nah, sama aja lah. Hawa nafsu yang teruber-uber. Nah, itu wajat kemaksiatan. Nah, wajat itu seperti itu. Amma ijakanal wajat syaitanian wa nafsanian pala yakunu fihi nur. Orang yang mendapatkan wajat kegelapan yang dari bersifat syaitaniyah itu, tidak ada lupa dia dengan Allah, malah justru ingat dengan kemaksiatan, pala yakunu fihi nurun. Karena itu bukan nur sesungguhnya. Jadi kalau pian ingin tahu nur itu perasaan pian rasa rindu kepada Allah Azza wa Jalla dan kepada Rasul, itulah disebut dengan nur. Sudah adalah nur itu di hati kita. Perasaan ingin ingat dengan Allah, itu namanya nur. Nur yang ada pada hati. Otomatis itu membentuk yang disebut dengan zikir sir. Hu. Kalau hu itu maknanya sudah tahu kan ilmunya, tidak ada lagi yang lain kecuali hanya dia. Hu, dia itu. Pas mau meninggal, itu aja yang diingat tuh. Dengar apakah semuanya hanya Allah aja. Nah, itu berarti kita mendapat gejolak. Kita ditarik oleh Allah untuk ingat kepada Azza wa Jalla. Bermula itulah yang disebut dengan zikir nafsi. Zikir diri namanya. Tidak ada huruf, tidak ada suara, hanya terbentuk di dalam hati kita perasaan kepada Allah. Au fil harakati, atau timbulnya harakat-harakat itu gerakan. Tadi mendengar syair. Apa misalnya syairnya apa itu lah situ, Allah ya hubana hubba sayyidina Muhammad hubba sayyidina Muhammad. Ya Allah, cinta kami adalah Nabi Muhammad, itulah kecintaan kami, cinta kami Nabi Muhammad. Terasa ingin rindu kepada Nabi Muhammad, ingin melihat wajah beliau, ingin bersama dengan beliau. Itu namanya gejolak hati. Itu zikir nafs namanya, zikir diri namanya. Tapi perasaannya yang kita bicarakan lah. Tapi lagu itu menggiring kita, instrumental kita untuk berzikir kepadanya. Atau ingat kepada Allah langsung kita. Ma baiknya Allah menciptakan Nabi Muhammad, ma bagusnya Allah, terima kasih ya Allah mengadakan Nabi Muhammad. Tertetes, apalagi sampai tertetes air mata, maka itu adalah zikir nafs, zikir nafsi yang ada pada diri kita. Itulah maknahu yang kemarin sudah lapas huwiyah, menjelma menjadi mahabbah, rindu, isyq, rindu kepada Allah aja. Jadi hunya berubah diri menjadi rindu kepada Allah dan Rasulnya. Terkadang berbentuk harakat itu gerakan. Allahu ya Rabb. Apa lagunya kayak apa? Nah, Rabbana ya Rabbana ighfir lana mamado ya wasian. Oh, langsung kawah ibu-ibu lah kan. Nah, itu nang bujur juta. Kita suara kita pendek. Wahai Tuhan kami. Nya kayak itu Pak, bila nama ngarang tuh menyanyikan ndak bisa. Lah, nang menyanyikan ndak bisa mengarang. Kalau nya kedua-duanya sempurna. Nah, karena tidak sempurna itulah ya Rabbana, wahai Tuhan kami, ampuni dosa kami, dosa-dosa kami yang terdahulu, karena hanya Engkau yang maha luas. Ya wasi'al karami, kemuliaanmu luas, ampunanmu lebih luas ketimbang dosa-dosaku ini tidak berguna bagi di hadapanmu. Tidak ada apa-apanya bagimu. Ampuni kami ya Allah. Nah, ini kan wajatnya itu yang penting. Makanya kalau pian sembahyang Allahu Akbar, kalau tidak ada sir sebenarnya tidak sah sebenarnya. Inilah hakikatnya lah. Kalau tidak ada sir itu tidak sah. 5 aja. Kenapa?
Karena tidak ada wajad. Sir itu ada karena ada wajad, perasaan. Allahu Akbar, merasa berdosa di hadapan Allah, merasa hina di hadapan Allah, itu wajad namanya. Perasaan hina dina di hadapan Allah, perasaan ingin rindu bertemu dengan Allah. Hanya Allah yang bisa mengampuni dosa-dosaku. Keingatan kesalahan ibu bapak, hanya Allah yang bisa mengampuni dosa-dosa mereka. Ya Allah, ampuni mereka. Waktu sedang membaca Fatihah, waktu rukuk sujud, subhanallah, itu aja yang terjadi. Itu namanya wajad, fil harakat, dalam gerakan. Kadang kalau mendengar ayat itu, ya Rabbana, nah kepalanya kayak ini, ya Rabbana ikfir lana. Artinya tidak tahu. Artinya tidak tahu, tapi perasaan wajad kepada Allah. Hu. Atau Allah. Kalau subhanallah kan kata-katanya agak panjang tuh, subhanallah, atau la ilaha illallah agak panjang lah. Karena ada la-nya, ilahnya tuh kan itu yang mengganggu kadang-kadang ya lah. Soal tidak ada Tuhan selain Allah tuh sudah kita yakini. Yalah, itu mualaf ya lah. Kalau mualaf itu penting, la ilaha illallah. Kita ini sudah langsung pada Allahnya. Bahkan bukan hanya Allahnya, hu-nya langsung sudah. Hu-nya. Bahkan tidak disuarakan hu pun. Wajad kita timbul. Hanya dia, hu. Sambil bergerakkah nangka ini, nah tadi adalah kayak inilah, adalah. Sambil nangka ini kan adalah. Apa lagu apa tadi itu, syair apa tadi yang agak sedikit gembira. Udahlah syair yang gembira kayak Pak Bo. Enggak, penang syair yang gembira. Marhaban alal maulidi, ya kan? Selamat datang, marhaban alal maulidi, atas kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-salatu wassalamu, atau bis-salati wassalami, ya kah? Dengan kami menyertakan diri kami dengan salawat dan salam atas kehadiran engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu. Gejolak hati, bergoyang-goyang tangan mungkin. Kalau zikir di Saman itu kan ada la ilaha illallah, la ilaha illallah, gerakan kayak ini lah. Nah itu wajad juga, maksudnya adalah mengajari orang supaya berekspresi dengan gerakan melewati zikir itu untuk menemukan yang disebut dengan sir. Sir itu adalah gejolak hati dengan Allah aja wajalla. Sambil guring bagus tuh kayak itu, la ilaha Allah. Atau suka baca salawat, baca itu salawat Allahumma sholli ala sayyidina. Atau ada salah satu syair yang dihafal, syair Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin khazini rizki wa miftahiha, sambil jalan, sambil berkendaraan. Wajad juga tuh. Itu wajad. Nah itu melahirkan atau jelmaan sir dalam bentuk mutiara jiwa kita terbentuk akibat zikir sir. Hu kita. Kalau tidak ada hu ini tidak enak terasa, tapi kalau Anda muat di situ hu dia, itu terekspresi semua keadaan itu. Pahamilah kesimpulannya, baik suara di alam semesta ini, nah ini susah nih kesimpulannya, maupun gerakan harusnya menjadi maknahu di dalamnya atau diterjemahkan dengan wajad, gejolak hati kita, rindu dendam kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau belum sampai ke sana ya enggak apa-apa lah, mundur sedikit pas besair aja nanti baru timbulakan. Kalau tidak mengerti maksud kesimpulan itu. Mudah-mudahan bermanfaat lah. Dan mudah-mudahan kita dapat makna di dalamnya, mudah-mudahan kita dapat nasihat, kita ambil sebatik dua batik di bagian itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya